Jadi kami nanti akan dijadikan kambing hitam. Ini kan bertentangan dengan undang-undang koperasi itu sendiri, gitu Ya kan. Jelas bertentangan dengan undang-undang desa. Dalil yang pernah dibaca Presiden Gus Dur waktu awal dilantik, pidato pertama, ayat yang dikutip itu adalah kaila yakuna dulatam bainal aghnia aminkum. Dan hendaklah perekonomian itu jangan hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya. Ini sinkron dengan apa yang dikatakan Bung Karno lewat Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di tahun baru yang penuh dengan kenikmatan telah hadir Mbah Khalid. Assalamualaikum Mbah Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Mbah Khalid. Selamat tahun baru, semoga sukses selalu. Amin, 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 amin. Malam hari ini kita penting untuk membahas tentang Koperasi Merah Putih, Mbak. Apa pentingnya kira-kira? Ini kan di tahun baru ini ada persoalan yang sebenarnya sudah mengendap di tahun-tahun kemarin, terutama di tahun 2025. Koperasi terlihat mendadak dibentuk, kemudian yang ada kepengurusan tapi anggotanya ternyata belum ada. Ya. Nah ini saya yakin Mbak Khalid biasa membongkar kabar yang terkubur ini ada yang penting untuk disampaikan, Mbak. Ya, karena saya di desa itu kan ketua BPD ya. Bertanggung jawab paling tidak menetapkan APBDes tahun 2026 itu harus mengalokasikan untuk koperasi Desa Merah Putih. Awal mulanya itu direncanakan 30%. Ternyata 30%. belakangan itu sampai ada 80%. Tapi itu pun belum ada juklak-juknis yang pasti berapa besar sebenarnya untuk membangun koperasi Desa Merah Putih dari dana desa. Skemanya seperti apa juga belum jelas, yang pasti sekarang ini saya pikir seluruh desa di Indonesia ini dari sekitar 80.000 desa kelurahan yang wajib membentuk koperasi Desa Merah Putih ini seakan-akan tahun 2026 harus sudah ada wujudnya, gedungnya, badannya. Tetapi jiwa koperasi itu sendiri yang belum ada sama sekali. Artinya kalau Indonesia Raya selalu kita nyanyikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ternyata yang dibangun baru badannya dulu. Sehingga di depan forum saya sering bicara, tolong kalau cara membentuk koperasi Desa Merah Putih seperti ini, ubah dulu syair Indonesia Raya. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Wong faktanya belum ada anggota kok sudah ada badan hukum koperasi. Logikanya ini kan bertentangan dengan undang-undang koperasi itu sendiri, gitu kan. Aku ingin tahu, Mbak, idealnya koperasi itu seperti apa, Mbak? Ya seperti ajaran yang kita pelajari sejak zaman SD gitu loh. Sekolah enggak. Namanya koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Anggotanya dulu, kepentingan anggota bersama dalam hal mensejahterakan dirinya secara berkelompok sebagai soko guru ekonomi, itu tetap perkumpulan orang gitu kan, minimal 20, membentuk mengisi daftar anggota, simpanan pokok, simpanan wajib, modal terkumpul, baru dilegalkan akte notaris. Termasuk jenis Berbadan koperasinya apa hukum, gitu ya? jenisnya apa, itu kan harus dipikirkan itu dulu. Selama ini kan koperasi harusnya ya seperti itu, gitu kan. Nah, itulah jiwanya. Artinya jiwa gotong royong. Dibangun dulu. Ini sudah hidup, sudah ada aktivitas, perlu legalitas, baru akte notaris, kemudian didaftarkan ke pemerintah. Ketika sudah ada
wujudnya, jiwanya itu sudah muncul duluan, baru butuh gedung karena kita akan usaha untuk pembelian menampung hasil pertanian warga di satu desa. Itu misal ya? Iya, logikanya kan harus seperti Ya itu. ya Itu ya. yang namanya dulu orang mencipta lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, di situ dulu yang harus dibangun kan itu. Terus ini Mbak, terkait dengan soal anggaran. Anggaran ini kan anggaran dari negara nih yang mau diberikan kepada koperasi. Iya. Apakah tidak melanggar dengan aturan atau kesepakatan yang terkait dengan Undang-Undang Desa? Ya tumpang tindih itu. Jadi kalau toh dikatakan melanggar, ya semuanya melanggar gitu kan. Tetapi melanggar atau tidaknya itu kan tinggal tergantung bagaimana tafsir pimpinan yang ada di atasnya gitu kan. Ya mulai dari kades, kades kalau camatnya sudah oke ya oke. Kalau bupatinya oke, oke, gubernurnya oke, oke, presidennya oke, oke, menterinya oke, oke gitu loh. Ini Mbak, jadi dari dulu kan sudah diatur, dibuat sedemikian rupa bahwa pemerintah desa itu silahkan merencanakan, ya. Iya. Terus kemudian Perencanaan partisipatif. iya, terus Iya. kemudian ini harus didesain sedemikian rupa. Dan ketika kemudian pelaksanaannya adalah kalau anggaran itu sudah cair, Mbak. Nah, Gitu. hari ini saya melihat bahwa beberapa desa yang sudah membangun itu ternyata kan dananya belum cair, Mbak. Ini kan Iya. bagi saya hal yang tidak senafas dengan keberadaan desa untuk saat ini, di Iya. mana perangkat desa sudah diberi pendidikan untuk bagaimana disiplin, bertanggung jawab atas anggaran, sampai kemudian pelaporan atas implementasi anggaran itu sendiri. Nah, Iya. gimana Mbak itu, Mbak? Semua desa sekarang saya yakin hanya tinggal nunggu apa kata Sultan? sultan ya. Apa kata yang punya duit deh gitu kan. Jadi saya lihat semua perangkat desa, kades segala macam, BPD itu ya udahlah terserah mau lu aja deh gitu kan. Kita di bawah wong tinggal terima gitu kan. Bahwa kalau saya pribadi Kang Seniman sebagai ketua BPD ketika musyawarah menetapkan itu gitu. Saya tetap bicara soal aturannya seperti ini, idealnya seperti ini, apapun kondisinya tolong koperasi Desa Merah Putih tetap bisa jalan sesuai dengan ruhnya, ayo bangun dulu jiwanya. Tolong koperasi yang harus berjalan yang kira-kira bisa dijalankan ini misalnya gini. Saya selalu berpesan di forum rapat, tolong warung-warung yang ada di desa itu harus menjadi anggotanya. Paling tidak ada satu gerai grosir sembako itu melibatkan warung-warung yang ada di desa. Sehingga paling tidak kalau toh koperasi nanti disuntik modal besar oleh dana desa, ini warung-warung ini bisa mengambil barang ke koperasi. Jangan sampai mati intinya ya. Iya, intinya itu syukur bisa diberikan sistem konsinyasi gitu loh. Ambil barang dulu, dibayar nanti kalau sudah laku. Saya yakin warung-warung yang ada di desa semua menjadi hidup, tidak akan dimatikan oleh keberadaan koperasi. Saya pikir salah satu yang harus bisa dihidupkan kalau memang koperasi Desa Merah Putih seperti harus dipaksakan ada. Karena kan paketnya itu sekarang 2026 mengalokasikan 80% dana desa untuk bangun gedung, baru bangun gedungnya. Nah, ngomong-ngomong soal pembangunan gedung ya, gedung koperasi ini sebenarnya idenya dari mana? Terus kemudian Iya, gini. Jadi itulah sebenarnya kebingungan di tingkat bawah yang paling tidak masuk akal tiba-tiba membentuk koperasi Desa Merah Putih itu paketnya dana desa harus dialokasikan 80% untuk bangun gedung gitu kan. Karena ini dari atas gitu kan dan saya yakin ini memang
bahasanya itu selalu ini program prioritas, program strategis nasional Presiden Prabowo. Jadi ya pasti dari sana lah, gitu loh. Jadi cuma persoalannya kenapa itu harus paketnya semua desa harus membangun gedung ya terdiri dari gudang dan 7 gerai itu. Nah 7 gerai itu sendiri di situ harus ada penjelasan yang diterima. Ada salah satunya gerai untuk obat-obatan, itu kan Saprodi obat-obatan, pertanian lah intinya ya. saprodi pertanian, obat-obatan kesehatan. Saya kan juga Oh, nggak masuk obat-obatan akal kesehatan. juga. Hmm. Iya loh, masa ini harus beli apa kayak semacam warung Berarti obat itu kan apotik nggak dong. seperti apotik, itu kan nggak masuk akal gitu loh. Dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu kan. Karena di desa itu jelas sudah ada yang namanya posyandu, Iya. puskesmas kadang dalam jadwal tertentu itu memberikan layanan dasar, kira-kira bisa diobati di situ sekedar pusing-pusing, oh dikasih obat apa, dikasih makanan dan sebagainya. Kalau toh masih perlu rujukan ke dokter, diantar ke puskesmas itu kan sudah ada, Ya kenapa kok termasuk program dipaksakan? lansia dan lain-lain itu kan Iya, sudah ada, ngapain iya. Jadi menyiapkan obat. ini yang masih saya katakan pemaksaan mendirikan gedung itu yang sangat tidak masuk akal dan ya lagi-lagi ini pasti akan terjadi mangkrak gitu loh. Bangunan itu tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena Karena dipaksakan. iya, karena dipaksakan gitu loh. Apalagi kan harus menyediakan lahan ukuran 20 kali 30 ya. Yang pasti sebenarnya banyak desa yang ya saya belajar dari desa saya. Saya tahun 2026 ini sudah dialokasi, sudah Rencanakan. direncanakan dalam RPJMdes. Itu membuat RPJMdes itu juga bukan pekerjaan yang sehari 2 hari, Iya, itu loh. lama-lama. Setiap tahun harus dievaluasi, mana disesuaikan dengan visi misi Kades itu kan. Iya. Karena dalam undang-undang desa itu harus ada visi misi Kades, dirumuskan dalam RPJMdes ya kan, dimusyawarahkan seluruh masyarakat desa, berjenjang loh dari tingkat RT ke RW sampai desa musdus itu dibahas mana yang harus diprioritaskan. Kios desa, kita punya kios desa, oh ini perlu direhab gitu kan. Oke, 2026 masuk skala prioritas. Begitu 2026 ada ketentuan ini untuk gedung koperasi yang itu. Padahal ini kios yang real sudah berfungsi, dinikmati oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan ekonomi gitu kan. Ini yang geblek mana? Ya kan? Orang desa yang bodoh atau yang bikin kebijakan itu yang bodoh. Bicara soal dana, Mbak, ini dana yang diperuntukkan untuk operasi. Iya. Kalau kemudian Ya. kita merujuk pada aturan penggunaan anggaran desa, itu kan berawal dari pemikiran Corombian KPMD. Saya pernah jadi KPMD. Kader penggerak pembangunan masyarakat Iya, desa itu ya. merencanakan beserta pemerintah Iya. desa, kemudian naik lagi dimusyawarahkan beberapa kali, ya. Ada mulai dari Lokdus, terus kemudian sampai di tingkat desa. Nah, ini kemudian nasibnya musyawarah itu gimana, Mbak? Jadi kalau sekarang saya sebagai BPD hanya selalu bicara gini kan, saya tetap ingin sebagai ketua BPD itu hanya sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa. Harapan saya idealnya kan disampaikan di forum lah. Ya. Tapi saya tahu persis prakteknya itu tidak mungkin. Karena ya sekian banyak aspirasi yang sudah dirumuskan menyusun RPJMdes itu tidak berlaku lagi. Begitu ada instruksi dari atas untuk menyisihkan itu tadi bicara 80% anggaran 80% sekarang, koperasi. bukan 30% lagi. Itu terakhir saya mendengar itu 80% gitu loh. Apakah 60% ya masih bervariasi lah. Tetapi yang jelas mayoritas itu fokus untuk membangun gedung, bukan mendirikan koperasinya. Membangun gedung, gedungnya dulu yang harus dibangun gitu loh. Ngomong-ngomong tentang dana desa, Pak. Ini sekali lagi saya mau tanya tentang
prosedurnya itu seperti apa? Penggunaan dana desa Dana itu desa loh. sebenarnya itu yang sudah saya tekan tadi, harus melalui RPJMDes loh ya Mhm, kan. mhm, Dari RPJMDes itu diprioritaskan pagu anggaran dari dana desa kira-kira berapa, mhm. nanti yang akan didanai dari ADD alokasi dana desa ada, dana desa itu sendiri ada, ya ini dibahas gitu loh, prioritas apa yang boleh didanai dengan dana desa apa saja. Itu sudah tersusun dalam RPJMDes yang sangat rigid sebenarnya, terus dijabarkan lagi setiap tahunnya dalam RKPDes gitu kan, rencana kerja pemerintahan desa di setiap tahun. Oh, prioritas ini sebagai contoh misalnya dalam RKPDes 2026 Mmm, ini kami sudah mengalokasikan untuk merehab kios desa gitu kan. mmm. Begitu ada Merah putih? instruksi Koperasi Desa Merah Putih bubar, ya kan. Makanya pertanyaannya yang melanggar undang-undang apakah kami warga desa, pemerintah desa, atau justru pemerintah sendiri yang melanggar undang-undang yang dibikin oleh mereka gitu loh. Iya, iya. Jadi kami nanti akan dijadikan kambing hitam gitu. Kalau toh pemberdayaan masyarakat sebagai fokus menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia kok tidak berhasil, nanti yang disalahkan itu ya Iya, tetap pemerintah desa lah. pemerintah desa dan Mmm, aparat-aparatnya gitu mmm. kan. Jadi pemerintah sudah baik ini mengalokasikannya gini, tapi itu kembali Koperasi Merah Putih dengan cara yang seperti mekanisme seperti itu, ya jelas bertentangan dengan Undang-Undang Desa. Di situ ada namanya Undang-Undang Desa apa, asas rekognisi, Rekognisi. ya kan? Dan itu ada di dalam pasal dalam Undang-Undang Desa, pasal 3 atau kalau nggak keliru, asas pembangunan desa itu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Itu yang tidak pernah dibahas apa maknanya. Padahal itu substansi pembangunan desa harus seperti itu. Subsidiaritas itu kalau toh pemerintah pusat punya dana desa, itu harus dilaksanakan, memberikan subsidi kepada desa, tapi dilaksanakan oleh desa berdasarkan asas rekognisi, kembali kognisi ke pengetahuan-pengetahuan dasar masyarakat desa berupa kearifan lokal untuk diimplementasikan dalam program kegiatan Mmm, yang dibiayai oleh negara. dana subsidi negara itu. Mmm, Itu ada jelas dalam Undang-Undang Desa. Bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu salah satu bentuk penjabaran rekognisi, oke. Tetapi kan Koperasi Desa Merah Putih itu, koperasi itu harus sesuai juga dengan Undang-Undang Koperasi. Dibentuk dulu anggotanya, iya. baru badan hukumnya, ya kan? Iya, terus jenis koperasi apa. Sesuai potensi desa yang Iya. ada di situ, ya kan? Jadi ya ini yang saya tetap gini aja lah. Koperasi Desa Merah Putih tetap saya sih berharap kepada ya kalau di forum-forum itu saya selalu tolonglah pengurus ini paling tidak kita punya, kelembagaan yang hidup. Paling tidak unit simpan pinjam misalnya. Mmm, Oke, ayo dihidupkan walaupun kecil-kecilan. Yang penting sudah ada anggotanya dan harus bisa setiap tahun mengadakan rapat anggota ya gitu, paling mhm. enggak itu. Kembali ke pembahasan tentang koperasi, Mbak. Koperasi yang sekarang bergulir ya, yang dibentuk dari badannya dulu. Apakah ini akan memenuhi cita-cita Presiden Bung Karno? Ya, konsistensi Presiden Prabowo satu, dan lalu ada komitmen pimpinan desa, elit desa untuk bisa matching gitu. Bisa matching dan harapan saya ini bisa, tetap bisa dilaksanakan dengan sesuai idealitas Bung Karno itu dulu. Sepanjang itu tadi, di tengah-tengahnya ini, broker-broker ini, jangan hanya berorientasi membangun gedung dengan paket yang seperti ini, bentuknya seperti ini, bahan bakunya, bahan-bahan material bangunannya dari sini, eh, yang penting jadi
masyarakat tinggal terima jadi tanpa bisa mengontrol sedikit pun setiap item detail RAB dalam pembangunan gedung gitu. Kalau tidak bisa mengontrol, yang muncul ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Tapi kalau betul sesuai jiwa koperasi, bangun gedung fisiknya oke, semuanya pakai dari sana, tetapi transparan dong, harganya ini sekian. Atapnya mau pakai asbes atau mau pakai genteng atau mau pakai apa, mau pakai baja ringan atau pakai kayu, orang desa kan ngerti berapa item-item harga usuk, harga reng. Kalau toh baja ringan jenis yang seperti ini harganya berapa, itu harusnya mestinya tahu. Apa sekarang Mbak, soal pengontrolan masyarakat terhadap program itu roto terhambat? Yang jelas tidak ada mekanisme kontrol di desa yang bisa melihat sampai setiap tingkat 3 gitu loh. Artinya tingkat 3 itu benarkah besi ini harganya sekian gitu. Itu tidak akan ada. Gini Mbak, saya terus terang jadi roto menggelitik ini. Sebenarnya yang bangun itu siapa? Yang membangun bangunan koperasi itu siapa? Ya kan, kalau prinsip dasarnya koperasi adalah dari anggota, oleh anggota untuk anggota, ya anggota itu kan yang bikin gedung. Iya, tapi hari ini siapa, Pak? Nah, persoalannya ini karena yang punya duit itu pemerintah, ya kan. Yang akan bangun ya kaki tangannya pemerintah. Artinya broker yang memang disiapkan untuk itu. Yang penting paketnya seperti ini. Desa tahunya menyediakan lahan ukuran untuk bangunan 20 kali 30 atau berapa, ya kan. Yang itu harus ada dibikin pondasi, nanti yang akan bikin gedung cari sana, yang kan bangunannya. Nah, kayak begini inilah yang akan membuat ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Katanya koperasi, gotong royong, tapi kenapa kok kami hanya seperti menerima begitu saja gedung ini Terima seperti jadi ini, ya. terima jadi gitu kan. Jadi ya ini yang bikin ketidakpercayaan rakyat untuk bagaimana gotong royong itu bisa dibangun. Kalau masih seperti ini, tidak akan ada semangat betul gotong royong yang Jadi kalau kemudian anggota koperasi punya kewajiban mengawasi, wong anggotanya aja belum ada, Mbak. Berarti ya itu. Ya itu. Nah, apalagi sekarang keanggotaannya ini. Kemarin ketika saya mengikuti pengarahan, ada pelatihan manajemen, katanya begitu. Keanggotaannya itu dari mana yang kira-kira harus ada gitu. Oh, ternyata digerakkan penerima PKH. anggotanya. Iya, ada arahan, oh boleh penerima PKH untuk jadi anggota. Jadi kalau di desa saya itu simpanan pokoknya 50.000, simpanan wajibnya 10.000 per bulan. Jadi bisa nanti berapa bulan sekaligus. Nanti begitu terima duit itu mungkin, nah terus suruh dipotong sekalian. Nah, mungkin begitu disuruh bayar gitu. Kemungkinannya seperti itu sehingga cepat dapat anggota gitu kan. Iya. Nah, ini kan mobilisasi bukan Iya, partisipasi. iya. Artinya sebenarnya ya tidak ada musyawarah anggota Iya, itu. kata sukarela itu di mana? Nah, itu kan mengingkari juga sudah dengan prinsip. Tidak sekedar bertentangan dengan undang-undang, prinsip dasar berdirinya koperasi sukarela itu sudah enggak terpenuhi. Dengan mekanisme yang ada seperti ini. Tapi kadung itu cita-cita Bung Karno memang harus ada koperasi. Kalau berharap ada kesukarelaan warga mendaftar jadi anggota, ya bisa. Tapi kan mungkin butuh lama. Ini butuh mobilisasi, butuh dipaksa dulu. Iya. Ya monggo. Tapi ya akan lebih banyak omon-omonnya.
Saya punya keyakinan lebih banyak omon-omonnya, konsep BUMDes saja yang saya pikir sangat realistis waktu itu ya, saya pikir gitu dengan mekanisme yang kayak begini, ndak ada yang jalan gitu. Misalnya ada ya 1001 lah ya. Iya, apalagi ini digebyah-uyah dot, padahal apa, desa mawa cara, negara mawa tata, Toto. ya kan? Jadi, Ketika itu semua digebyah-uyah, diseragamkan, ya sudah mengingkari prinsip dari undang-undang desa itu sendiri. Ya bertentangan lah, bertentangan dengan undang-undang. Kalau bertentangan dengan undang-undang, padahal semua pejabat disumpah untuk taat kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar undang-undang. 45 dan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kok malah bikin sendiri, diingkar sendiri. Ya sudahlah nyanyi-nyanyi saja. Kau yang mulai, kau yang mengingkari. Itu kan lebih enak kan. Iya, iya, Nggak iya. usah sepaneng. Bicara soal dana desa ini sebenarnya dana desa itu milik siapa, Mbak? Ya, semua dana negara itu ya punya rakyat. Hmm. Diambil dari pajak-pajak yang kita bayarkan. Ya. Saya ngerokok ini berapa persen ini kan. Kan Ngopi, setor. ngopi juga ada Ngopi. pajaknya. Yang jelas rokok ini besar loh ya. Cukainya seberapa Hmm. banyaknya ini. Ya duit saya juga kan, Hmm. dana desa. Mestinya. Itulah undang-undang dibikin, ada asas subsidiaritas, ada asas rekognisi dalam undang-undang desa. Sehingga dana desa itu ya dari rakyat kembali ke rakyat, harusnya kan begitu. Begitu ada program koperasi dari anggota untuk anggota, oleh anggota, ya mestinya ini diberi otonomi besar untuk mengelola dana dari manapun sumbernya. Negara kan hanya kewajiban mengumpulkan, setelah kumpul, nah dibagikan lagi ke bawah kan. Itu prinsip bernegara dalam mengelola anggaran, dalam mengelola dana, kan mestinya begitu. Nah, kok ini dalam memanfaatkan ini kok ya diatur-atur sebegitu rupa gitu kan. Pada akhirnya kelihatannya besar, mungkin 1 miliar brek ke desa, berapa yang kemudian akhirnya justru kembalinya ke atas. Itu Kang, saya yang selalu kalau sudah bicara kayak begini, ini bicara soal keadilan sosial. Jadi kalau gotong royong adalah ruh dari keadilan sosial, maka keadilan sosial itu sebenarnya dalil yang pernah dibaca Presiden Gus Dur waktu awal dilantik, pidato pertama. Ayat yang dikutip itu adalah kailayakuna dulatam bainal aghnia aminkum. Dan hendaklah perekonomian itu jangan hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya. Ini sinkron dengan apa yang dikatakan Bung Karno lewat Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, berdikari di bidang ekonomi itu kalau dana desa secara ideal ya dikelola oleh masyarakat desa itu sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas, kan? Untuk program-program yang konkret di desa itu apa gitu loh. Satu desa dengan desa lain bisa beda-beda karena potensinya memang beda, ya kan? Desa Kang Seniman di sini urut sewu mungkin punya keseragaman, tapi pilihan kepada komoditas apa yang akan ditanam itu akan beda-beda, gitu kan? Sesuai itu sehingga tidak bisa diseragamkan gitu loh. Jadi dana desa ya oke, alokasi dana desa setiap desa oke 1 miliar misalnya. Silahkan masing-masing desa punya otonomi untuk mengelola ini. Gitu. Jangan diseragamkan harus bikin gedung. Malah sekarang diubah-ubah ya. Dana yang sudah diperencanakan malah kemudian digunakan untuk operasi. Karena ada misi besar agar ini dana ini banyak yang kembali lagi ke atas. Anda dikelola secara mandiri, pengembangan pupuk organik misalnya. Berapa banyak di satu desa ini yang punya ternak sapi? Sudahkah kotorannya diolah dengan benar dan baik menjadi pupuk yang berkualitas?
ini butuh dana loh untuk mengelola, ya kan? Saya punya bayangan andai kok dana desa betul dikelola dengan cara yang seperti itu tadi, Kang. Bocah ngarit itu akan makmur, penghasilan meningkat, belanja di warung sebelah itu. Dananya kan berputar-putar di situ. Iya. Iya. Itu yang dikatakan kailayakuna julatam bainal aghniya minkum dalam jabaran yang paling konkret ketika kita diberi otonomi mengelola dana desa. Gitu loh, Kang. Saya membayangkan, iya ya Allah, andai dana desa di desa sini saja lah. Berapa ekor sapi, Pak? Kalau sini lebih dari 500. 500 satu desa. Satu ekor sapi itu bisa menghasilkan sehari itu 20 kilogram pupuk loh. Jadi hitungannya satu ekor sapi sebenarnya bisa untuk memupuk sawah 2 hektar, Pak. Dalam setahun kalau diproses dengan benar. Untuk memproses ini butuh subsidi gitu loh. Subsidi pemerintah, maksudnya subsidi pupuk. Kalau dengan cara seperti ini, ekonomi berputar-putar di antara orang-orang desa. Sehingga ekonomi jangan hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya gitu kan. Kalau subsidinya adalah subsidi pupuk kimia, ya yang punya pabrik pupuk kimia itu yang menikmati banyak. Gitu loh. Iya. Ringkes kata, Mbah. Ya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat pertama tetap berikhtiar untuk bagaimana semangat gotong royong itu bisa terbangun dalam kesadaran tanpa paksaan. Ya. Jadi itulah yang selalu kalau saya dengan Kang Seniman kan ingatlah bacaan dalam tahlil la ikraha fiddin itu bermakna ad-din adalah aturan-aturan bermasyarakat. Ketika aturan bermasyarakat adalah gotong royong, itu tidak boleh dipaksakan dengan kesadaran. Kan itu la ikraha fiddin. Dan itu saya yakin termasuk dalam perjanjian yang Semar yang pernah saya ceritakan itu kan. Itu bagi masyarakat. Tapi bagi pemimpinnya, bagaimana sih bisa bersikap adil? Adilnya pemimpin itu juga sebuah komponen tertibnya masyarakat, sejahteranya masyarakat. Pemimpin yang adil itu yang harus diingat dalam hal ekonomi, bagaimana sih selalu dalam mengalokasikan anggaran duit terutama, itu orientasinya adalah bagaimana sih sebanyak mungkin duit ini berputar di antara masyarakat itu. Itu sikap adil pemimpin dalam mewujudkan gotong royong itu. Nah, ini untuk level pemerintahan yang di tingkat kabupaten ke bawah lah ya. Yang pokok utama itu presiden sebenarnya. Saya yakin apa yang dikatakan Pak Permadi tentang Prabowo. Prabowo itu Bung Karno kecil. Itu benar gitu lah. Saya ingat betul itu dulu. Prabowo itu Bung Karno kecil. Oh benar, mudah-mudahan ini benar. Sehingga ingat apa yang dikatakan Trisakti Bung Karno berdikari di bidang ekonomi. Jadi spirit-spirit untuk tidak mengimpor bahan makanan. Kedelai deh. Karena bangsa kita bangsa tempe. Bangga saja. Asal tempe kita produksi sendiri katanya urut sewu. Produksi kedelai. Produksi kedelai. Tinggal bagaimana kualitas kedelainya bagus itu kan butuh pemikiran, butuh ngayominya pemimpin ini, melindungi segenap bangsa Indonesia itu pemimpin itu. Jadi ya bisa kalau kita memang optimis gitu. Dan jangan lupa berdoa. Itu kan ad-du'a usilahul mukmin. Ya ayo. Saya yakin orang di urut sewu kan banyak yang terus mujahadah kan. Ya monggo lah mujahadah dalam konteks ini kan nanti akan ada positifnya. Sehingga pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan bagaimana lahan pertanian subur dimaksimalkan, misalnya untuk tambang loh. Ya harus dilawan. Harus dilawan. Karena tidak sesuai dengan fitrahnya gitu loh. Dan tidak sesuai dengan prinsip itu tadi. Kalau tambang itu ekonominya tidak akan berputar-putar di antara orang-orang kaya. Orang-orang di sini masuknya ke orang kaya. Kalau sampai ada tambang pasir besi. Loh itu kan
Setuju nggak kalau kayak gitu kan? Sepakat. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.